Selamat siang semuanya, salam sehat, salam semangat. Di siang hari ini kita kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast, di mana podcast ini selalu sharing-sharing terkait hal-hal bermanfaat terkait seputar motivasi, seputar parenting, bagaimana sih cara kita mendidik anak atau mendidik keluarga gitu kan. Terus dan coaching juga tuh hal yang menarik itu untuk kita pelajari, dan tetap stay tune di channel kami. Dan kalau bisa sih langsung subscribe saja yang belum subscribe, atau misalnya yang belum men-share ke keluarganya, silakan di-share langsung. Ada di situ deskripsinya, dan ada juga di situ tombol share-nya, dan nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng ini bisa langsung dapat informasi video terbaru kita. Tapi memang kita selalu istiqomah sih, 2 hari sekali langsung kita buka gitu, langsung kita upload video-video terbaru yang akan bercerita tentang masalah-masalah atau bercerita tentang inspirasi di setiap videonya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menonton juga. Dan ini adalah hari-hari di mana Beyond Education akan mendekati melaunching. Nanti ada kopi darat juga ya. Ada kopi darat juga nanti bersama kita, langsung bertemu, langsung bisa, dan kita akan ngobrol-ngobrol. Nanti informasinya akan diinfokan via WA, nggak WA, WA sudah tidak ada sebentar lagi, via Telegram, via sosmed, dan lain-lain kita akan infokan. Bagi yang mau ikut silakan langsung, hanya 10 orang pertama, 15 orang pertama yang bisa ikut. Selebihnya nggak bisa ikut. Jadi yang mau gabung dengan kita dan kita ngobrol bareng tentang parenting, coaching, dan motivating, siap-siap stay tune terus. Dan siang ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Siapa nanti Pak kopi darat kita, Pak? Siap dong. Jadi kita semakin menebar manfaat ya, Pak ya. Iya. Jadi kita selama ini kita online ya. Banyak yang belum tahu nih viewers gitu kan, siapa nih. Iya. Jadi nambah teman, silaturahmi. Iya, dan mudah-mudahan kegiatan kopi darat ini selalu terus berkembang ya, Pak ya. Jadi, ya, kita coba nanti rutinkan. Kalau misalnya peminatnya banyak, ya kita bisa bikin suatu pertemuan. Nah, nanti di pertemuan ini jadi ajang silaturahmi. Kita juga bisa bikin seminar. Yang penting nggak hanya di online gitu. Iya, betul. Secara fisik juga kita ketemuan. Apalagi kalau misalnya nanti kita kedatangan misalnya tamu atau misalnya siapapun itu yang ada expert di bidangnya gitu, yang bisa sharing-sharingnya lebih seru, Pak ya. Iya. Jadi yang bisa sharing siapa aja yang mau berbagi. Oke, siang hari ini kita mau ngomongin apa nih, Pak? Ya, saya ingin berbicara sharing mengenai sebuah topik ya, yang harapan saya ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua. Dan topik ini saya beri judul dengan kepala batu. Waduh, udah kepala batu. Iya, masih mending masih punya kepala. Maksudnya gimana bentuknya? Kayak sedikit agak twist tuh, Pak. Apa sih kepala batu itu? Kepala batu ini kan sebuah kata hiasan ya bagi orang yang kita sebut arogan, mau menang sendiri, sombong. Jadi diibaratkan kepala batu ini nggak pernah ada benarnya. Oh iya sih, memang iya sih, yang kita ketahui kepala batu itu nggak susah dikasih tahu biasanya. Batu tuh. Terus misalnya dia agak sombong, merendahkan gitu. Iya. Emang image-nya ke situ sih, Pak, kalau kepala batu itu, Pak. Iya, karena selalu konotasinya negatif. Ya. Kalau kita inginnya menjauhi orang-orang yang disebut dengan kepala batu ini. Tetapi ada hal yang menarik. Kalau misalnya kita selalu beranggapan bahwa kepala batu ini negatif, ternyata ada sisi positifnya juga. Dari sikapnya apa? Dari apa maksudnya? Dari prinsipnya. Prinsip. Karena orang yang kita sebut kepala batu, sebenarnya kadang kita belum mengenal orang tersebut secara pribadi. Kita belum mengenal orang tersebut secara lebih dekat lagi. Mengapa dia disebut dengan kepala batu? Karena kadang kita membutuhkan orang-orang yang memiliki
kepala batu ini. Karena orang yang kepala batu ini menurut saya pribadi ya tidak selalu salah. Karena kadang karena dia memiliki pengalaman kehidupannya dia yang dia sudah alami selama ini, dan dia merasa bahwa kadang memiliki sikap kepala batu itu diharuskan. Karena apa ya, kalau kita di dalam kehidupan ini selalu mengikuti arus ya, kita selalu melihat bahwa hal-hal di luar sana, kalau kita tidak mengikuti arus, ini akan berdampak di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menghindari, kita tidak mau disebut kepala batu, karena kita tidak mau misalnya dijauhi oleh orang-orang, ya, kita tidak mau dianggap negatif sama orang-orang. Padahal kalau kita selalu mengikuti arus, apakah arus yang kita ikuti ini membawa kita ke arah yang lebih baik? Oh, jadi salah satu sikap dari kepala batu itu yang kuat dengan prinsipnya, Pak. Iya. Jadi ternyata dibutuhkan ya, Pak. Pastinya. Oh iya juga sih, kalau orang itu hanya berprinsip ikut-ikutan orang misalnya, atau misalnya ikutan zaman, ikutan ini, dan tidak ada prinsip, tidak ada rasa kepala batu dalam dirinya, mungkin ya nggak jelas gitu. Benar. Berubah-berubah gitu, Pak ya. Iya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin kalau dia hanya selalu mengikuti arus? Padahal arus ini tidak selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ya seperti air mengalir saja. Kalau kita tidak memiliki tujuan, kita hanya mengikuti filosofi air mengalir, ya kan, air kadang mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Nah, tapi kalau tempat yang lebih rendah ini comberan, bagaimana? Udah ngalir ke comberan. Iya, kita akan campur gitu. Iya, betul. Dengan orang-orang yang istilahnya membuat kita ke arah yang tidak baik. Nah, di sini saya ingin setiap orang itu harus memiliki sikap. Dia harus memiliki prinsip. Nah, tetapi sikap atau prinsip tersebut tidak boleh menyalahi aturan agama dan merugikan orang lain. Dia memiliki sikap atau prinsip yang dia melihat bahwa ini harus dia pegang teguh, karena akan berdampak positif, bukan bagi kehidupan dia pribadi saja, tapi juga bagi kehidupan orang banyak. Misalnya dia memiliki cita-cita. Iya ya, jadi kalau cita-cita maksudnya kita berubah-berubah kan bingung juga. Kapan kita dapat meraih cita-cita tersebut kan? Iya, zamannya sekarang K-pop nih, pengen cita-cita jadi K-pop Iya. Zamannya ini sekarang YouTube nih, pengen cita-cita YouTube. Kalau nggak kepala batu susah ya. Susah. Kita akan memaksa diri kita untuk ikut pada arus yang sudah ada. Prinsip itu ya. Iya. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi kehidupan setiap anak manusia. Nanti kita akan dicap orang yang ini tidak memiliki sikap, tidak memiliki prinsip. Dan orang yang dicap seperti itu sulit di dalam kehidupannya bisa menjadi orang yang sukses. Karena orang yang memiliki sikap dan orang yang memiliki prinsip lah akan menjadi pemimpin di masa depannya. Karena pemimpin ini kan akan memiliki follower, ya, memiliki pengikut. Tidak mungkin kan follower atau pengikut ini akan mengikuti pemimpin yang gak jelas, yang prinsipnya berubah-ubah. Iya, mereka juga akan bingung gitu kan. Ini pemimpin kok tidak dapat memiliki arahan yang jelas gitu. Selalu dia berubah-berubah gitu. Dan di sini menurut saya pemimpin yang seperti itu pasti akan ditinggalkan. Nah, di sini akhirnya terjawab bahwa kepala batu itu tidak selalu berkonotasi negatif. Iya juga ya. Kalau misalnya, tapi sebenarnya apa sih Pak yang membuat orang itu menjadi seorang yang kepala batu? Atau misalnya terbentuk dari apa sih dulunya itu prinsip-prinsip dia itu? Apakah dari pengalaman dia, atau misalnya
dari dari kesulitannya dia atau bagaimana Pak dulunya itu? Ya, karena pengalaman kehidupan ini itu akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan setiap anak manusia. Itu sudah pasti. Karena kita akan terbentuk dari pengalaman. Nah, pengalaman ini juga akan masuk ilmu dan wawasan. Makanya pentingnya di sini kita harus belajar agar jangan sekedar kita mengalami kehidupan, ya, tetapi kita tidak memiliki ilmu dan wawasan untuk kita dapat menentukan mana yang benar, mana yang salah. Jadi pengalaman di dalam kehidupan kita juga harus kita pilih mana pengalaman yang baik, mana pengalaman yang buruk yang harus kita hindari. Nah, jadi pentingnya di sini kita juga memiliki ilmu dan wawasan, terutama ya ilmu agama. Iya, kadang kan setiap orang mungkin ada beberapa prinsip yang memang itu tidak ini ya, maksudnya tidak sejalan dengan kebenaran terkadang. Iya, tetap dijalani. Tapi tetap dijalankan gitu kan. Jadi prinsip itu ternyata bisa terbentuk dari pengalaman dan ilmu yang harus kita pilih juga sebenarnya ya. Iya. Jadi orang akan takut berbuat salah kalau dia paham ilmunya. Dia akan menjaga dirinya agar dia tidak melakukan hal-hal yang misalnya merugikan orang lain. Dia akan jaga itu, meskipun orang-orang menganggap dia itu blow on misalnya. Kok orang-orang pada korupsi lo enggak? Banyak kan seperti itu ya. Karena dia memiliki sikap, mungkin prinsip gitu ya. Akhirnya dia malah disebut aneh sama orang-orang yang memang tidak memiliki sikap gitu. Karena dia tidak mau ngikutin arus gitu. Bisa dalam lingkungan kerjanya, orang-orang di lingkungan kerjanya misalnya ya sukanya korupsi, terus waktunya bekerja dia tidak bekerja karena tidak ada atasan. Tapi karena dia kepala batu, dia tidak mau mengikuti arus. Iya, dia malah tetap pada prinsip yang benar, tapi ya benar. Karena dia memiliki ilmunya. Iya. Dia lebih takut kepada Tuhan dibandingkan teman-teman yang ada di lingkungannya. Dan memang konsekuensinya wajar kalau dia dijauhi. Iya, olok-olok gitu kan. Iya. Gagal lu gitu kan. Misalnya kepala batu. Iya. Padahal kita nggak tahu kan dia itu gimana. Iya. Nah, kalau menurut saya orang yang kayak gini saat itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Karena ya bisa kita lihat ya, mengapa sih bangsa ini selalu berada di posisi teratas gitu ya dalam tingkat korupsi gitu. Karena korupsi berjamaah. Iya benar. Karena nggak ada orang-orang yang memiliki kepala batu, orang-orang yang memiliki prinsip yang benar gitu. Karena mereka melihat ya, kalau ingin hidup itu lebih baik, hidup itu lebih nyaman, ya kita harus mengikuti arus. Teman-teman pada melakukan hal-hal yang seperti tindakan korupsi, mengambil sesuatu yang bukan haknya, sabet sana sabet sini, udah itu yang saat ini terjadi. Ya kita harus ikutin arus. Kita juga harus korupsi. Kalau nggak kita ketinggalan. Gitu kan. Nah, padahal ya sudah jelas ya hal itu sangat dilarang gitu di agama. Mengambil hak yang bukan hak kita. Nah, ini kan akan menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita tidak memahami agama, kita anggap itu hal yang wajar gitu. Gak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kita nggak akan ditanya gitu oleh Tuhan segala perilaku kita selama kita hidup. Kita anggap kita hidup di dunia ini selamanya. Dengan prinsip kita yang salah, kita anggap kita baik-baik saja. Iya. Itu sangat membahayakan diri kita. Nah, disinilah mengapa saya ingin membahas gitu ya topik kepala batu ini. Tidak apa-apa kita dicap kepala batu oleh orang-orang di luar sana gitu, yang dia belum memahami diri kita. Kan yang memahami diri kita pribadi gitu.
Betul. Ya, bukan orang lain gitu. Terserah orang lain mau membicarakan kita seperti apa, asal kita melihat prinsip kita ini tidak merugikan orang lain dan menyalahi aturan agama, ya sudah, lakukan. Jadi tidak selamanya kepala batu itu merugikan gitu. Iya, benar. Tapi memang sekilas sih kalau kepala batu ya, sekilas kita melihat dalam visual ya Pak ya, terkadang dia tuh aneh, beda dari yang lain gitu ya kan. Ya, terus dia itu merasa, kita itu merasa ngeliat orang seperti itu kayak, kok dia mah asik sih. Ya, coba deh Agung ini melihat gitu ya. Kenapa barang yang langka itu dihargai mahal? Karena dia konsisten kali ya dengan kelangkaannya itu, udah nggak ada lagi. Karena barang yang langka itu kenapa dihargai mahal? Jumlahnya sedikit. Iya, nggak ada lagi gitu. Iya. Nah, kita tinggal pilih mau dinominalkan murah atau mahal. Dan pastinya yang nominalnya mahal itu karena jumlahnya sedikit. Kalau kita melihat teman-teman kita korupsi, ya kita jangan korupsi. Karena kita tahu harga diri kita berapa gitu. Kita ini orang yang mahal gitu. Nah, disitulah pentingnya gitu. Kita menjadi kepala batu ini.